Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para syarifah, para ibu nyai, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah, kita doakan semoga selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan Allah, disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa ra'aitu ka'anna Allah yusari'u fi ridhaka ya Rasulullah. Kata Sayyidah Aisyah suatu ketika kepada Nabi Muhammad, saya lihat Allah tuh kayak cepet-cepetan mencari keridhoanmu wahai Rasulullah. Kayak apapun aja yang bisa bikin seneng engkau kayak dikasih gitu sama Allah Subhanahu wa taala, katanya Sayyidah Aisyah. Maka Bu, Kak, Dek, Nak, kalau kamu jadi perempuan yang dicintai, yang disenangi, yang diridhoi sama Nabi Muhammad, kamu bakal jadi perempuan yang disayang, yang dicinta, yang diridho sama Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya hidupmu akan dimuliakan Allah, matimu akan dibahagiakan Allah, akhiratmu surga pintunya terbentang terbuka untukmu seluas-luasnya. Maka belajar di sisa kehidupan kita menjadi seorang perempuan yang disayang, yang dicinta sama Nabi Muhammad. Dulu ada perempuan namanya Zarqa. Biasa-biasa aja, perempuan tua, usia yang mungkin 60-an ke atas, sudah lansia, lanjut usia, sudah tua ya. Nah kalau saya nih kan belum tua nih Bu. Saya baru STW, setengah tua. Saudara sekalian, ini ada perempuan tua, tinggal di satu kampung dekat Madinah. Kalau dia jalan kaki dari kampungnya ke Madinah, itu kayak perlu waktu 2 jam lebih, 3 jam gitu. Akhirnya nggak tahan terhadap rasa rindu, Zarqa pun memutuskan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, berangkat pergi ke Masjid Nabawi. Tapi Bu, Zarqa ini adalah pecinta sejati. Nih liatin pecinta sejati kayak gimana. Nyampe lah dia, ibu-ibu sekalian, sudah 3 jam perjalanan. Pakai istirahatnya bolak-balik tubuh tuh. Capek, ngasok dulu, kan begitu. Jalan lagi, capek lagi, berhenti lagi. Akhirnya nyampe juga di Masjid Nabawi.
Segitunya Bu, walaupun udah lewat perjalanan 3 jam lebih, rasa cinta, rasa rindu membuatnya tidak pernah kehilangan adab kepada baginda Nabi besar Muhammad. Pecinta sejati itu begitu. Walaupun rindu, walaupun cinta, tetap adab nomor 1. Dia tidak berani mengetuk pintu rumah Nabi Muhammad. Apalagi sambil teriak-teriak, manggil-manggil dari depan. Adab di atas itu semuanya. Dia gak berani ngetuk pintu rumah Nabi. Assalamualaikum Rasul, Assalamualaikum Rasul. Enggak gitu. Dia gak berani, apalagi teriak-teriak. Rasulullah, saya nih Zarqa dari kampung 3 jam loh Rasul. Keluar nape Rasul? Enggak gitu. Apa yang dilakukan Zarqa? Menunggu sampai Nabi Muhammad keluar di dalam masjid. Zarqa nungguin. Zarqa nungguin. Nungguin dalam masjid. Pas lagi nungguin kayak begitu, Zarqa kelihatan. Ada sampah nih di masjid. Zarqa pun kemudian ngambil kayu, dia bersih-bersihin tuh sampah. Ada yang kayak ngotorin dinding. Dulu tuh kan dindingnya dari tanah, Bu. Bukan dari keindahan-keindahan yang sekarang kamu lihat di Masjid Nabawi. Maka ibu-ibu kalau di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, Bu, ibu jangan hanya mengagumi bangunan. Kalau kamu ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, atau bahkan ke Masjid apa nih? Nurul Watan. Yang kamu kagumi adalah keindahan bangunannya, keindahan lampunya, keindahan ornamennya, kaligrafinya. Kamu harus tahu Masjid Nabawi di zamannya Nabi Muhammad, lantainya tanah, dindingnya tanah. Tidak ada ornamen-ornamen indah. Tidak ada hiasan-hiasan megah. Tidak ada keindahan-keindahan bangunan. Itu semuanya baru. Tidak ada di masa hidupnya Nabi Muhammad. Kita kagumi. Kita anggap besar. Kita muliakan Masjid Nabawi, Masjidil Haram, bukan karena bangunannya, melainkan karena siapa yang telah mengerjakan sholat di dalamnya. Masjid Nabawi adalah masjidnya Nabi Muhammad. Makanya Bu, saya kalau lagi di Masjid Nabawi, kalau lagi di Madinah, saya akan panjangin waktu saya di Masjid Nabawi. Dan kalau saya di Masjid Nabawi, saya akan berpindah-pindah tempat seringnya. Saya akan pindah-pindah tempat. Entar ke sana, entar ke sana. Sholat zuhur di sana, sholat asarnya di sana, maghribnya entar di lain lagi, di lain lagi. Terus begitu. Kenapa gitu? Saya cari-cari jejak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entaran saya duduk di situ sambil mikir, siapa tahu ini tempat pernah jadi tempat duduknya Nabi Muhammad. Ntar lagi saya sholat di sana, siapa tahu Nabi Muhammad dulu pernah sholat di sini.
Ntar saya jalan lagi ke tempat yang lain. Siapa tahu Nabi Muhammad dulu pernah tidur di sini, pernah jalan di sini, pernah ada di sini. Karena itu adalah merupakan tempat-tempat yang dulunya Masjid Nabawi nggak sebesar itu, Bu. Dulunya ada rumahnya Nabi, dulunya ada rumahnya para sahabat, dulunya ada jalanan-jalanan, dulunya ada serambi masjid yang sangat mungkin Nabi Muhammad pernah berada di sana. Sehingga saya akan berdoa, ya Allah, sekurangnya di atas muka bumi ini, saya pernah satu tempat dengan bagindamu Nabi Muhammad. Dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Bagindaku, kekasih hatiku, semoga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah, sebagaimana Engkau pernah menempatkanku di satu tempat yang sama di dunia, jangan pernah halangkan aku dari kebersamaan di hari akhirat nanti dengannya. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zarqa, Bu, nungguin Nabi keluar di Masjid Nabawi, ngelihat ada sampah, nggak diem aja. Walaupun bukan beliau yang ngotorin, bukan anaknya juga yang ngotorin, dia ambil yang bisa buat bersihin sampah tersebut, dia bersihin. Akhirnya habis bersihin sampah di bagian situ, Nabi belum keluar juga, dia pun kemudian keliling Masjid Nabawi untuk membersihkan sampah-sampahnya. Bikin sampah di Masjid Nabawi, kagak ada adabnya nih orang-orang. Enggak begitu. Kamu juga belajar begitu. Jangan sampai kamu jadi orang yang justru malah nyampah di masjid. Jangan sampai kamu jadi orang, pahala belum tentu dapat, malah yang ada dosa kamu dapat dengan tidak memuliakan masjid. Abahkah fil masjid bulmatun fil qabr. Kata Nabi Muhammad, ketawa di masjid, apalagi sampai ngakak, apalagi sampai cekikikan, apalagi sampai ngata-ngatain orang di masjid. Barengan sama temennya ngata-ngatain orang, si ibu itu tuh didateng tuh. Ih, padahal kan dia lagi idah ya. Cerai sama lakinya belum lama loh. Kata Nabi Muhammad, bohkah fil masjid. Ketawa di masjid. Apalagi sampai mentertawakan orang. Bagian dari adab yang sangat buruk, zulmatun fil qabr, menjadi penyebab gelapnya kubur bagi seseorang. Naudzubillah min dzalik. Bahkan ngobrol. Makanya Bu, saya tuh antara gimana ya, kadang bingung juga. Ustazah, majelisnya enaknya diadakan di mana? Sebenarnya paling bagus tuh masjid diadakannya majelis di masjid emang Bu. Karena memang pusatnya kegiatan keagamaan kita ya di masjid gitu. Saya sangat suka ngisi di masjid. Saya bisa niat i'tikaf kayak hari ini. Bagus. Ibu-ibu yang hadir, apalagi yang hadirnya dari beberapa jam yang lalu, bahkan yang dari malam, bisa niat i'tikaf di masjid, kan bagus. Saya hanya takut satu hal. Nggak bisa jagain adabnya masjid. Karena itu tadi. Kalau nggak pinter-pinter jagain adabnya masjid, bukan pahala yang kamu dapat, malah justru dosa. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kamu ketawa-ketawa, bercanda-bercanda yang nggak semestinya di masjid, zulmah fil qabr. Jadi sebab gelapnya kubur kita.
Belum lagi kata Nabi Muhammad, al-kalam fil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Ngobrol di masjid, ngobrol di masjid. Memakan pahala seperti api melahap kayu bakar. Kamu dapat pahalanya berapa? Kena ngobrol di masjid, apalagi di saat kajian. Jadi penyebab pahala-pahala kamu habis kemakan sama ngobrolnya. Adabnya masjid. Adabnya masjid. Makanya mesti belajar buat bisa jagain adab di masjid. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bisa beradab di masjid. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makanya Bu, saya tuh gak suka ada orang ngobrol terutama di kajian. Apalagi kalau kajiannya di masjid. Daripada ngobrol, mendingan kamu tidur aja dah. Sebab tidak pernah ada larangan tidur di masjid. Yang ada adalah larangan ngobrol di masjid. Jadi siapapun yang lagi ngantuk dipersilakan. Zarqa. Bersih-bersih masjid. Adab. Dibersihin masjid. Gak pakai ngomel, gak pakai ngomong apa-apa. Bersihin. Apa yang dia pikirin? Nyenengin Nabi. Karena kalau masjidnya bersih, Nabinya seneng. Kalau saya ngebersihin masjid, artinya saya nyenengin Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad seneng, Allah seneng. Bersihin masjid sama dia. Lagi kayak begitu, subhanallah Bu. Emang cinta itu urusan hati. Bu, cinta urusan cinta urusan. Tenang aja. Kalau yang kamu cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu cintai Allah, kamu cintai Rasulullah, kamu cintai seseorang, ulamakah itu, ustadahkah itu, kamu cintai karena Allah, kamu cintai karena Allah, urusannya hati dan Allah tahu isi hatimu. Allah tahu isi hatimu. Sehingga dengan cinta tersebut Allah akan pandang cintamu. Dan Allah lah sang pembolak balik keadaan. Allah lah sang penggerak keadaan. Zarqa jalan 3 jam dari rumahnya. Adab membuatnya untuk tidak mengetuk pintu rumah Nabi. Tidak memanggil Nabi Muhammad. Dia malah justru menunggu Nabi di masjid. Sambil menunggu tersebut dia membersihkan sampah-sampah yang ada di masjid. Lagi kayak begitu. Semuanya didorong karena rasa cintanya kepada Nabi Muhammad. Bu, Allah yang kemudian menggerakkan Nabi untuk nyamperin Zarqa. Lagi bersih-bersihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullahnya Bu ada di hadapan dia. Keluar. Bukan waktunya padahal. Belum adzan. Nabinya yang keluar nemuin Zarqa. Kata Nabi, ibu enggak biasa. Saya kelihatan ibu di masjid. Iya Rasul, iya Rasul. Saya datang dari kampung Rasulullah, dari kabilah Fulan bin Fulan. Sampaiin nama dia. Wah, itu kan jauh. 3 jam Rasul, 3 jam. Saya datang dari rumah ke sini. Masya Allah. Nabi senang. Nabi nanyain. Jadi ibu, siapa Bu? Saya Zarqa Rasul, Zarqa Rasul. Saya Zarqa.
Masya Allah. Doakan saya ya Rasulullah. Doa-doain sama Nabi. Habis itu Nabi berlalu, girang, seneng. Nggak minta salaman juga, Bu. Bu. Nggak minta salaman. Apalagi minta Rasul. Kepala saya Rasul pegangin. Dada saya Rasul biar ditetepin iman Islam. Enggak begitu caranya. Itu pecinta sejati. Pecinta sejati memberi. Pecinta sejati berkhidmah. Pecinta sejati tidak mengerti merepotkan orang yang dia cintai. Mudah-mudahan kita bisa jadi pecinta sejatinya Nabi Muhammad. Semoga kita bisa menjadi seorang yang bisa berkhidmah di jalan ini. Menjadi seorang yang bisa melakukan sesuatu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, Zarqa pulang hatinya penuh. Penuh hatinya. Penuh dengan rasa cinta. Bahagia luar biasa. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari. Senang Zarqa, tiap diam senyum, senyum ngebayangin wajahnya Nabi. Tapi kan ada jangka waktunya tuh, kangen lagi. Gimana nih? Bismillah, berangkat lagi. Kali ini persiapan, bawa sapu. Nyampe di Masjid Nabawi, nyapu rumah Nabi. Nyapu, bukan rumah Nabi, Masjid Nabi. Dia sapu-sapuin, dibersih-bersihin. Enggak ngarep juga. Waktu itu ngelihat Nabi Muhammad dari dekat disamperin. Untuk kali berikutnya, kadang-kadang Zarqa hanya melihat dari kejauhan. Ngeliatin Nabi lagi ketemuin sama orang, Nabi lagi nemuin tamu, Nabi lagi. Gak ada juga Zarqa. Kemudian jadi kayak cari-cari perhatian, nyapu deket-deket situ. Enggak gitu juga. Udah aja. Pecinta sejati tidak menuntut. Pecinta sejati tidak menuntut. Berarti kalau kamu masih punya banyak tuntutan-tuntutan, kasih ajar diri kamu. Sampaikan kepada dirimu, saya ternyata belum jadi pecinta sejati. Bu, asal ibu tahu. Saya bahkan Bu, enggak ngarep. Walaupun pengen, tapi enggak sampai gitu. Enggak sampai berdoa ya Allah kepengen dong ngimpi Nabi, enggak. Enggak. Ibu kan yang biasa hadir majelis saya, kamu sepertinya tahu betapa saya dengan segala kerendahan skala, kerendahan tingkat, saya punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Tingkat saya tingkat dasar, tingkat kecil. Tingkat saya mungkin SD pun belum Bu. Rasanya kayak masih PAUD lah gitu. Tapi saya punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Saya rasa kamu tahu itu. Ibu-ibu sekalian saya muliakan. Tapi bahkan untuk sekedar berdoa, minta kepada Allah, ya Allah pengen dong saya lihat wajahnya Nabi Muhammad. Dalam mimpi saya ya Allah. Bu, saya enggak berani. Saya enggak berani. Kenapa gitu? Saya belum merasa pantas untuk didatangi Nabi walaupun dalam mimpi saya.
saya merasa belum pantas. Jadi kamu tuntutan kepada Nabi, saya cerita ini Bu, bukan apa-apa. Saya hanya mau ngasih tahu kamu. Betapa kita ini kadang-kadang ngaku cinta, tapi tuntutan kita kelebihan. Gak usah begitu. Kita jalanin apa yang semestinya kita jalanin. Kita umat pelajaran buat punya rasa cinta tanpa tuntutan. Lebih dari semuanya kita berharap cinta ini membawa kita kepada keselamatan kehidupan dunia hingga akhirat. Amin ya Rabbal. Kalau ditanya harapan ustazah apa gitu dari Nabi Muhammad. Satu Bu, sama. Harapan saya, harapan kamu sama. Harapan kita semua. Nabi Muhammad satu. Syafaat. Biar kalau ada apa-apa di hari akhirat, Nabi Muhammad berkenan memberi syafaat kepada saya. Seorang perempuan yang sering cerita-cerita tentang Nabi Muhammad sewaktu hidup di dunia. Harapan saya hanya satu, biar Nabi Muhammad berkenan mensyafaati saya. Kalau ada apa-apa terjadi sama saya, ada apa-apa ustazah? Kalau sampai saat melewati jembatan Sirat, dosa-dosa membuat saya tergelincir masuk ke dalam api neraka. Semoga apa yang saya lakukan di dunia membuat Nabi Muhammad berkenan menyelamatkan dan mensyafaati saya hari itu. Sekurangnya ada banyak saksi saya. Kalau ada apa-apa terjadi sama saya punya banyak saksi. Saya yakin orang-orang yang pernah mendengar saya bercerita tentang Nabi Muhammad akan mengajukan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, selamatkanlah Halimah. Dia sering bercerita tentangmu waktu di dunia. Saya pernah mendengarnya bercerita tentangmu waktu di dunia. Saya pernah hadir ketika dia bercerita tentangmu, wahai Rasulullah. Itu yang saya harapkan. Maka yuk belajar buat jadi pecinta sejati kepada Nabi Muhammad. Semoga pecinta yang benar. Cinta yang benar pada sang baginda kita insya Allah. Zarqa kayak begitu Bu. Rajin datang ke Masjid Nabawi buat nyapu, buat khidmah, buat bersih-bersih. Kalau bisa ketemu Nabi, alhamdulillah. Kalau nggak bisa ketemu Nabi, ngelihat Nabi dari kejauhan, alhamdulillah. Kalaupun ternyata datang ke Masjid Nabawi, nggak bisa kelihatan Nabi Muhammad, nggak apa-apa. Sekurangnya dia sudah berkhidmah kepada Nabi Muhammad. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, sampai kemudian datang satu waktu Nabi Muhammad kehilangan Zarqa. Lama Nabi nggak pernah liatin Zarqa. Ibu-ibu saudaraku sekalian, satu hari sesudah Nabi sesudah Nabi Muhammad mengimami sholat, Nabi Muhammad berdiri, habisnya zikir, Nabi berdiri, umatnya, jamaahnya, makmumnya masih di tempat tersebut. Nabi berdiri, Nabi kemudian bertanya, Man minkum ra'a Zarqa? Siapa di antara kalian yang lihat Zarqa? Saya udah lama gak kelihatan dia. Sahabat Bu saling toleh menoleh. Zarqa siapa sih? Zarqa siapa dah? Gak kenal. Nih,
nggak kenal. Bu, betapa banyak di antara kita orang-orang yang nggak dikenali sama orang lain. Betapa banyak di antara kita orang-orang yang jangankan ustadz, ustazah, kiai, bunyai, habib, hubabah, bahkan tetangga 2 rumah aja nggak tahu nama kita. Bahkan Pak RT, RW di kampung kita nggak tahu nama kita kecuali dengan ngeliat di kartu keluarga, di data warga. Ada banyak di antara kita yang merasa saya bukan sesiapa. Tenang, cerita ini mewakili dirimu. Zarqa, Bu. Nabi ketika berdiri nanya, man minkum ro'a Zarqa. Tidak ada sesiapapun di antara sahabat yang merasa kenal sama dia. Saling toleh menoleh. Zarqa siapa sih? Iya, siapa dia Zarqa? Siapa dah Zarqa? Nabi kemudian harus menceritakan dia, itu loh Zarqa yang suka datang kemudian nyapu di sini, perempuan orangnya begini, begini, begini. Itu para sahabat, oh itu namanya Zarqa. Bahkan para sahabat Nabi, ratusan orang yang biasa sholat bersama dengan Nabi Muhammad. Ribuan orang yang biasa sholat dengan Nabi Muhammad merasa tidak perlu untuk kenal sama Zarqa. Seseorang yang orang lain merasa tidak perlu kenal sama dia. Jika kamu adalah orang yang semacam itu, orang lain tuh ngerasa gak perlu juga kenal sama kamu gitu. Cerita ini mewakili dirimu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, seorang pemuda di soft-soft belakang angkat tangannya. Dia bilang, oh itu Rasul, ana arifha. Saya kenal dia Rasul, tetangga rumah saya. Dekat rumahnya sama rumah saya Rasulullah. Kaifa halaha, kata Nabi Muhammad. Gimana keadaan dia, gimana? Innaha matat ya Rasulullah. Dia sudah meninggal dunia wahai Rasul. Nabi merah mukanya, Bu. Karena marah. Kata Nabi Muhammad, halla tukhbiruni hatta usalli alaiha. Kenapa kamu gak ngasih tahu saya waktu dia meninggal? Saya bisa datang buat sholatin dia. Maafkan saya Rasulullah. Rumahnya jauh wahai Rasul, 3 jam dari sini. Dan saya pun gak tahu bahwa engkau kenal dia ya Rasulullah. Nabi menerima udzur orang. Nabi menerima alasan orang. Jadi Nabi gak jadi marah. Nabi paham gitu. Iya juga sih. Mana orang tahu kalau Nabi Muhammad kenal dia. Dan lagi pula rumahnya jauh gitu kan. Nabi kemudian bilang gini. Kamu tahu di mana kuburnya? Tahu ya Rasulullah, di kampung kami. Jauh Rasul kampung kami. Kata Nabi Muhammad, dullani ala qabriha hatta usalli alaiha. Kalau gitu tunjukin saya di mana kuburnya. Saya akan mensolati dia dari depan kuburnya. Bu, Nabi berdiri, sahabat ini kemudian berdiri. Nabi Muhammad jalan bersama dengan sahabat ini dan ribuan sahabat di masjid ikut serta jalan barengan mau nyolatin Zarqa, ngelewatin banyak kampung,
tiap kampung yang dilewatin pada nanyain Nabi mau pergi kemana. Mau nyolatin kubur seseorang. Oh, ikutan dah kalau gitu. Bu, ribuan orang ikut serta dari berbagai macam kampung. Semuanya ikutan berangkat. Mau nyolatin Zarko. Mereka nggak kenal siapa Zarko. Saya cuman mau ngasih tahu kamu, Bu. Andai orang sedunia nggak ada yang kenal kamu. Tapi Nabi Muhammad kenal sama kamu. Bu, orang sedunia akan ikut memuliakanmu. Sebab Nabi Muhammad memuliakanmu. Saya ketika mendengar cerita ini, saya jadi punya harapan. Ya Allah, andai saya seperti Zarqa. Andai saya jadi Zarqa. Seorang perempuan yang tak dikenal siapapun. Akan tetapi Nabi Muhammad kenal dengannya. Dan itu cukup. Tapi saya sudah terlanjur jadi perempuan yang banyak orang kenal sama saya. Sehingga akhirnya saya melihat kepada diri saya seraya saya berkata, Halimah, andai orang-orang banyak kenal sama kamu ini, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad juga kenal denganmu. Alangkah beruntungnya dirimu, Halimah. Akan tetapi, jika sebegini banyak orang kenal denganmu, tapi Nabi Muhammad tak sudi denganmu, alangkah menderitanya dirimu, alangkah sialnya kamu, Halimah. Maka sampaikan hal itu pula kepada dirimu. Katakan kepada dirimu, siapapun kamu. Kalau kamu adalah seseorang yang terkenal. Kalau kamu adalah seseorang yang banyak orang kepengen kenal denganmu. Sampaikan kepada dirimu bahwa keterkenalan ini tak bermanfaat apapun jika sampai Nabi Muhammad tak berkenan terhadap dirimu. Dan untukmu yang tidak menjadi seseorang yang dikenal oleh orang lain, katakan kepada dirimu, wahai diri, kamu sudah mirip dengan Zarqa dalam urusan ketidakterkenalan. Jika kamu tidak terkenal seperti Zarqa, kamu dikenal sama Nabi Muhammad, alangkah beruntungnya dirimu. Namun jika kamu sudah tidak dikenal sama orang lain dan Nabi Muhammad pun juga tidak kenal dengan dirimu, maka siapa yang kamu harapkan akan memberikan pertolongan kepadamu jika di hari akhirat nanti terjadi sesuatu yang buruk padamu? Belajarlah. Belajarlah untuk jadi seseorang yang pantas dikenali oleh Nabi Muhammad. Belajarlah untuk jadi seseorang seperti Zarqa yang meski tak ada sesiapapun mengenalnya, apalagi menyayanginya, tapi Nabi Muhammad mengenalnya dan menyayanginya. Zarqa adalah gambaran tentang seorang perempuan dalam dekap cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi pun mensolati dia dari depan kuburnya. Diiringi puluhan ribu sahabat mensolati Zarqa dari depan kubur. Ibu-ibu saudara sekalian, dengerin saya. Ini penting. Perlakuan Nabi Muhammad di akhirat nanti kepadamu sangat mirip dengan perlakuanmu kepada Nabi Muhammad waktu di dunia. Perlakuan Nabi Muhammad kepadamu sesudah kamu mati nanti. Kamu bakal mati bukan? Yang di atas kamu bakal mati bukan? Yang di luar kamu akan mati bukan? Perlakuan Nabi Muhammad kepadamu